Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kebetulan banget nih. Mungkin berarti saya bisa lemparkan ke Pak Heru untuk menjelaskan nih tips and trick mungkin ya. Efeknya ya nggak cuma buat kami aja ya, karena buku ini saya berikan kepada pemilik rumah klien, dan itu jadi buku yang selalu ada di ruang tamunya dia. Dan ketika dia mengundang tamu-tamunya, itu adalah sesuatu yang dibanggakan olehnya. Itu aja nggak menang, Pak. Apalagi kalau menang. Oke. Nah, kalau soal siapa yang menang, Pak Heru kebetulan menang kan? Nah, yang nggak sengaja tadi ya, kebuka. Mana tadi? Tunggu. Nah, Ya, karena sebenarnya kan dengan adanya hal-hal seperti itu bagi yang saya tangkap ya, Bu Putri ya, bagi klien sendiri dia menjadi kebanggaan tersendiri. Iya, betul. Ketika tempat yang ia tinggali itu dihargai atau validasi sebagai sebuah tempat yang baik dengan adanya sayembara arsitektur ini. Ya, monggo Pak. Monggo Pak, coba dikasih Sebagai pemenang nih ya. Tips and trick. Gambaran deh. Pengalaman Bapak secara general turut tentang ini. ngikut serta di SE periode 2024 ya? 2024. Ke teman-teman arsitek. Ini nyambung dulu tadi pembicaraan Mas Sayo. Sebenarnya soal pemenang atau enggak, menurut saya yang ada di dalam sini, menurut saya sebetulnya kan kebetulan mungkin saya dapat fungsi yang nggak orang lain dapat, karakter klien yang berbeda. Tapi paling tidak menurut saya yang ada di sini kan sudah dipilih balik lagi oleh Dewan Juri. Menurut saya ya nggak terlalu menjadi impact menang kalah di sini, tapi menurut saya bahwa ini yang terpilih gitu ya. Kalau saya lebih ngelihatnya begitu sih, setelah lihat buku ini lagi, ini memang ya dipilih gitu ya. Nah, pengalaman saya sendiri mengikuti ini lebih karena balik lagi validasi, karena kebetulan proyek yang saya masukkan sudah jalan 6 tahun, dan itu bisa dilihat oleh Dewan Juri sebagai, saya menganggap walaupun tidak ada kunjungan, tapi saya menganggap bahwa ini bahwa mereka proven. Ini jalan. Diakui lah ya Pak ya. Diakui, itu menurut saya itu kepuasan yang nomor satu. Tapi yang penting sih kalau ditanya ada impact-nya langsung nggak, saya nggak, terus terang saya nggak merasakan langsung. Tapi buat saya yang paling penting adalah klien itu tahu bahwa bangunan apa yang dia impikan, dia effort dengan biaya segini besar, validasi bahwa bangunan yang dia pakai betul baik gitu ya. Walaupun secara fungsi dia sangat suka kerja di dalam. Karena apa yang dia mau, ini. Tapi dengan ditambah pengakuan seperti ini, dianya buat saya itu jauh lebih penting. Buat kami lebih pentingnya bukan karena saya nambah klien dari sini, tapi secara internal juga di tim kami bahwa effort mengerjakan ini ada yang menghargai gitu ya. Itu yang paling berasa. Dibayar sama. Betul. Iya, karena silakan. Maksud saya mungkin ya yang jadi saya ingat ya, sebenarnya kan kita di sini juga belajar ya Pak ya. Iya. Bagaimana menggunakan material ini, memanfaatkan material ini sebagai bagian dari karya kita. Sedangkan dari publik sendiri atau klien juga mereka teredukasi Mas Reds. Oh, ternyata material ini bisa memberikan apa yang saya inginkan loh, dengan segala konsekuensi yang mereka dapatkan. Justru saya mendapat benefit yang sifatnya tadi yang tidak bisa dihitung dengan tidak bisa dihitung dengan soal materi ya. Gimana klien lebih happy dengan ini, gimana tim saya lebih kita bersusah payah nih mikirin detailnya, mikirin ini. Gitu ya. Dan ini ada sedikit cerita lucu, saya boleh cerita ya. Ini dia yang kita tunggu. Material ini yang kita sampaikan, ini juga sebenarnya salah satu dosa yang waktu saya menentukan ini di awal. Waktu kita menentukan bahwa ini, teman-teman tolong didengar, Pak Heru mengaku dosa. Ini ada dosanya nih. Waktu kita menggunakan bahan ini yang kita nggak mau ada sambungan kliennya si Din ini, kita akhirnya menentukan kita pengen clip lock karena nggak ada lubang. Jalan ke sini itu tuh cukup sempit, sehingga dengan panjangnya bentang ini dia nggak bisa buat transportasinya. Akhirnya harus di roll di lapangan. Jadi yang dikirim itu materialnya tuh sebetulnya masih roll. Pada saat kita mau ngebuat corrugated ini di lapangan, kan kalau sistem roll mesinnya di sini kita harusnya dorong ya. Panjangnya site saya nggak cukup untuk melakukan ini. Akhirnya karena klien ini kebetulan ini workshop yang sifatnya banyak teknik, besi, mesin. Akhirnya dia yang ngeroll sendiri. Ya dia bisa ngasih usulan dengan mesin yang roll, yang ininya yang diem platnya, rollnya yang jalan. Dan ini usulan dari dia dan tim. Itu Bapak sampaikan nggak di penjurian? Sampaikan. Karena menurut saya ini nilai unik bangunan ini pada saat dari
kita adu. Masuk ke inovasi tadi ya Pak Iya. ya? Terus tanggapan juri gimana Pak? Ya sebetulnya pada saat tanggapan juri yang di Indonesia ya bagus ya, karena maksud saya itu kan sesuatu yang memang Betul. terjadi, yang memang kita pengen dapat benefit dari material ini, tapi konsekuensi yang ini kita harus selesaikan di lapangan gitu ya. Betul. Ini. Malah melahirkan inovasi ya Pak. Inovasi. Melahirkan Tadi kita inovasi. obrol ini. Iya. Cari-cari Iya. di lapangan Iya. double nggak nih gitu. Iya. Nah, Arsitek yang mencari solusi berarti kan? Betul. Solutif ya, Iya. solutif Bapak ini. dan kebetulan kita kliennya juga sangat ini. Jadi makanya buat saya nilai ini mendapat award kemarin tuh lebih ke value itu, karena kliennya sendiri juga sangat Ini nggak sih yang dibilang award worth Yes. projects? Betul. Mungkin Karena klien juga punya andil Keterlibatan. besar, keterlibatan Iya. gitu. even kalau kita bisa ke lapangan nih, cat struktur bajanya mana yang di treatment Iya. khusus saya diwarnain beda. karena Sampai segitunya dia. Oke. Jadi memang buat saya ini yang tadi Pak Ras nanya award worthy ya ini gitu ya. iya. Tapi next dari perjalanannya pada saat SA Plus di Indonesia kan dibawa ke ASEAN ya. Ini project Iya. kalau ditanya. Saya sendiri juga, kita tidak menang di ASEAN. Tapi buat saya pengalaman yang saya dapat juga, kebetulan salah satu dewan juri yang dari Indonesia juga after penjurian, pengumuman dia menyatakan bahwa nilainya sedikit tipis. Ya, dan yang saya dapat masukan dari itu adalah storytellingnya. Storytelling. Ya. Oke. Jadi Berarti ya mungkin- pemenang ini lebih bisa menceritakan behind ininya gitu ya. Oke, bicara soal Behind the storytelling, Pak. Berarti kita juga boleh dapat poin di sini adalah dengan ikut award bukan hanya tadi mengedukasi mungkin teman-teman Klien. arsitek yang lain atau klien atau mahasiswa arsitek juga calon-calon arsitek masa depan, tapi juga mengedukasi kita Iya, sendiri iya, gitu ya iya. Pak ya. Oke, bicara soal storytelling ini, Pak. Sorry saya potong. Kebetulan saya di komite nih, Oke. di komite SE Plus 2026 nih. Memang menjadi catatan khusus nih dari komite 2024 nih, orang Indonesia tuh kurang storytelling, kurang bisa cerita gitu ya. Dari kamu Mas, menurut lo cara yang paling bagus untuk bisa storytelling the projects to the judges tuh gimana? Kenapa susahnya ke gue ya? Iya, gue yakin lo bisa. Karena Dari paling tadi lo mudah, dari tadi lo ngomongan lo puitis ya kan, jadi gue lempar ke lo. Benar. Tapi ini muka Tapi- ini disut nih. Gitu. Seru nih. Tapi sebenarnya buat menurut saya Mas Reza, apa yang diungkapkan oleh Pak Heru tadi sangat selling loh sebagai sebuah story yang untuk diungkapkan. Karena But how? Kadang orang Indonesia tuh Karena mungkin- ngobrol bisa nih. Iya. Di kantor bisa berdebat, tahap-tahap ketemu klien, wah Bisa. freeze. ya Gitu. storytelling ya menurut saya. Ketemu juri kan lebih di atas klien kalau menurut saya, karena klien depends saja dia mau nggak mau, how we can convince di situ ruang debatnya. Tapi kalau masuk ke penjurian, nggak satu orang klien kita, beberapa juri yang menanya, udah ada ground rules-nya, udah ada marking apa ya, Bench-nya. scoring-nya ya, marking Benchmark-nya. bench-nya segala macem. How you convince? How should you convince judges? Menurut saya sih jujur aja, cerita aja bagaimana sih, apa sih yang terjadi di lapangan itu. Karena dari apa yang diceritakan oleh Pak Heru tadi sebenarnya menurut saya sangat informatif sekali, dan kita bisa belajar banyak loh bagaimana ternyata untuk menemukan sebuah material sampai dia bisa hadir menjadi bagian dari bangunan itu tidak hanya masalah akhirnya tampilnya seperti itu ya. Ternyata untuk membuat menjadi seperti itu ada proses-proses yang harus dilalui, Iya. Kayak tadi sengaja atau scene itu ya? ya, sengaja ataupun tidak sengaja ya Pak ya. Dan keuntungannya bagi kita, saya setuju dengan Bu Putri, kita sendiri teredukasi Mas Raj. Bahwasanya dikala ada masalah seperti ini, dengan baik tadi Mas Raj bilang adalah sebuah challenge ya, tantangan kita, itu kan akan timbul inovasi-inovasi Iya. baru yang membuat kita bisa belajar. Lain kali kalau saya menggunakan material ini di kasus tertentu ini, ada solusinya loh Iya. menjadi seperti ini. Dan ya kembali lagi ke masalah storytelling ini, mungkin kita nggak perlu terlalu menginginkan sebuah cerita yang puitis ataupun juga membahana dan seperti apa, tapi hal-hal jujur yang kita temui dalam Saya setuju sih. berpraktek itu sebenarnya adalah sebuah cerita yang worth to inform ya Pak ya. Sebenarnya jujur, cuman
Mungkin di balik lagi saya mereview ke apa yang mengevaluasi yang kita lakukan ya di secara internal bahwa dapat masukan nih gitu ya untuk storytelling. Mungkin apakah memang cara kita kurang baik gitu ya. Runutan menceritakan itu. Buat saya mungkin yang terjadi adalah saya menceritakan konsep runut pada saat penjurian yang di ASEAN, tapi menjadi lupa terhadap behind The scene. the scene-nya, yang sebetulnya itu lebih menarik. Ya, mungkin yang pemenangnya itu lebih bisa ceritain itu, karena kalau kembali lagi kalau sudah award namanya di Senakir kan sangat subjektif ya. Dan dan begitu kita masukin award, saya tidak boleh komplain, jurinya begini. No. Karena juri kan punya Subjektivitas perspektif pastinya. subjektivitas sendiri Iya. Menurut saya ini buat teman-teman pendengar nih, yang obrolan dari Pak Heru tadi, dari Mas Cahyo, dari Kak Putri. Bagi kalian yang involved dalam kegiatan-kegiatan awarding, contohnya SA Plus ini yang tahun ini, jangan takut untuk ngoceh ya nggak sih? Iya, Betul nggak? iya, Kita iya. ngoceh, Oke. sampaiin aja. Iya. Sampaiin aja the real story-nya, Iya. how the process ya Pak ya, kayak tadi Iya, itu iya. menarik banget menurut Iya. saya. Dan Segila itu klien bisa kasih ide Iya. gitu loh. Yang kadang kita udah ngeblank kan, Iya. ngapain lagi gitu kan. Iya. Muncul di situ inovasi Iya. yang rasanya buat penilaiannya yang akan dilihat dari Iya. juri kan. Dan mungkin satu, ya bolehlah katakan sebagai tips ya Mas Raj ya. Mungkin kalau storytelling itu akan lebih berkesan kalau relevan atau relate kita terhadap profesi kita, terhadap publik, dan juga mungkin society dari penikmat arsitektur itu, pengamat arsitektur itu seperti apa. Jadi storytelling yang berkaitan dengan kondisi terkini atau situasi yang terkini akan menciptakan empati kan. Oh, saya juga bisa merasakan loh apa yang diceritakan, apa yang dialami. Seperti tadi saya mendengarkan cerita Pak Heru, saya langsung merasakan, bener juga ya, kalau misalnya situasinya seperti ini, inovasinya bisa menjadi seperti itu loh solusinya. Mungkin di Saya pikir konteks saya kalau bayangin, Mas saya soal empati gini-gini, mungkin saya harus menceritakannya pendekatannya sebenarnya bahwa relation yang baik dengan klien Exactly. Betul. itu bisa menghasilkan bangunan yang baik gitu Iya, kan. iya, iya. Dengan konsep kita perencanaannya kita ceritakan ya, Iya. materialnya jelas cottage steel gitu. Tapi bahwa behind itu kan saya tidak mungkin bisa mengeluarkan bangunan itu desainnya kalau klien saya nggak begini sebetulnya. Iya. Karena Indian seharusnya yang dimenangkan adalah kliennya ya Pak ya. Karena dia yang Betul, karena balik lagi tadi masalah ego yang saya Iya. sempat singgung. Karena menurut saya di fungsi-fungsi yang banyak saya lakukan itu sebenarnya itu kita cuma ngelatihan ngegas ngerem nih Exactly sih. antara Iya, function, Iya. performa, biaya, fungsional, dan ini semua tampilan gitu. Kapan sih kita harus ini? Dan sebaik orang kan menganggap wah bikin warehouse gitu. Justru di situ saya ego saya kayak bener-bener dipres untuk kapan harus segini, kapan harus Atau mungkin sebenarnya bagaimana kita bisa menempatkan ego itu ya Pak. Betul. Ya? Jangan melihat itu sebagai sebuah Dosa tadi ya yang dibilang. constraint yang menekan Iya. ego kita, tapi sebenarnya mungkin ego kita bisa di channeling ke cara arah mana? ruang kreatif yang lain. Iya. Jadi kan constraint itu adalah sebagai potensi. Ya, karena setelah Ya, melakukan untuk beberapa menciptakan kali saya akan mengambil sikap seperti itu Mas saya. Betul. Jadi kita menempatkannya segini gitu ya. Tetap kita sebagai arsitek, tapi di titik ini, even mungkin kebetulan di satu proyek saya punya satu klien 3 warehouse. Udah pertama, ini baru desain kedua dan ketiga. Ini pun berbeda. Karena saya tahu harus di sini harus ngapain, di sini dia butuh apa gitu. Tadi yang saya bilang, jadi bisa ngasih porsinya kan di setiap proyek. Lebih tepat, Bukan merasa ditekan lagi, tapi lebih porsi saya segini nih. Estetisnya segini, yang ini harus lebih begini gitu. Mungkin setuju saya. Gitu. Menurut saya ya, dari diskusi sore hari ini, saya belajar satu prinsip bahwa material itu beyond aesthetic. Ya. Beyond aesthetic. Gimana kita ngeliat karakter, personal, ya. ya, Arsitek is beyond art, aesthetic. estetik. Saya setuju itu, ya karena belum tentu karya yang mungkin kadang kita boleh kan ya menilai desain gue nggak keren-keren banget, gitu kan, ya. Belum tentu nggak menang sebenarnya. Ya. Setuju. Belum tentu nggak menang. Setuju. Jangan mendowngrade diri sendiri, jangan mendowngrade karya kalian sendiri. Menurut saya submit aja
masukin aja karya kalian sebanyak-banyaknya, karena percaya bahwa setiap project itu punya story di belakangnya. Setuju sekali itu Story di belakangnya yang rasanya sorry banget ya. Untuk ngurangin dosa kita sedikit aja, setidaknya kita share this information, cerita di baliknya yang mungkin bisa jadi informasi baru bagi teman-teman, bahkan buat diri kita sendiri untuk jauh lebih baik lagi lewat kegiatan award. Kurang lebih seperti itu sih. Setuju. Nah, kebetulan nih kami komite sepakat, Pak. Ini Kak Putri saya juga ngomongin ya. Kita kan deadline kalau nggak salah tanggal 31 Mei. Within a few days. Kami baru rapat beberapa hari yang lalu, kita sepakat untuk extend sampai tanggal 10 Juni. Jadi kayaknya masih banyak kesempatan buat teman-teman untuk mempersiapkan semua requirements yang komite, yang panitia persyaratkan. Lengkapin saja. Kalau masih ada yang sedikit-sedikit kurang, kita nggak kaku banget kok. Saya nggak kaku-kaku banget dan tim-tim komite nggak kaku. Selama bisa diceritakan dengan baik nih, karena saya dari awal yang mungkin jadi salah satu tim komite yang agak strict bener ya, yang agak strict nih. Dari diskusi sore ini, saya ngerasa kayaknya have to loosen up. At least dengan adanya SA Plus 2026 ini, kita bisa share a lot of information ke teman-teman kita semua. Perihal menang kalah tuh udah jangan lihat deh, itu udah urusan kita. Dan juga Mas Raj ya, terlebih untuk teman-teman arsitek di luar Jakarta ya, saya yakin banyak karya-karya yang bagus dan layak untuk coba ditampilkan di dalam ajang seperti ini. Untuk Setuju. Oke, mungkin sebelum kita sudah ini podcast kita sore ini, ada yang mau disampaikan kata-kata pamungkas dari kamu dulu nggak? Ladies first. Juri. Biar dari ibu juri kita dulu ya. Iya, berarti saya cuman menambahkan aja, mumpung dari tim komite memberikan extension of time untuk submit, jadi kita tunggu submissionnya, semangat untuk mempersiapkan submissionnya dengan tips and trick yang sudah disampaikan oleh pemenang dan juga finalis yang sebelumnya. Kita tunggu submissionnya gitu. Di luar kita hari ini bicara soal material yang lebih spesifik coated steel, buat saya arsitektur seharusnya tanda petik, kalau menurut saya harusnya lebih jujur, itu aja. Karena itu akan menjawab semuanya sih. Mungkin itu aja, Pak Raj. Dirimu mau jujur nggak? Iya. Jujur enggak ya? Saya mencoba untuk mengingat beberapa quotes yang mungkin relevan dengan tema diskusi kita kali ini, Mas Raj ya. Mungkin ada baiknya kita the way we appreciate architecture should be we appreciate what it does more than just what it looks. Seberapa jauh bagaimana material ini bisa berperan dibandingkan bagaimana hanya sekedar tampilan visualnya. Alright, thank you waktunya untuk Pak Heru, Kak Putri dan Mas Cahyo. Menarik obrolan kita sore hari ini dengan salah satu juri dan dua pembicara kita yang lainnya. Saya rasa kita belajar banyak bahwa arsitektur yang baik bukan hanya soal apa yang menarik secara visual, tapi bagaimana desain yang kita ciptakan itu mampu menjawab kebutuhan pengguna, exactly, manusia, ya, of course lingkungan. Tadi dampaknya terhadap lingkungan. Kita punya site, we have semua kuasa kita, tapi kita harus mampu menjawab kebutuhan lingkungan juga, limitasi lingkungan dan lain sebagainya. Dan of course ini agak puitis ya, masa depan secara lebih menyeluruh. We have to be aware. Kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Dan menurut saya juga material menjadi bagian penting dalam proses tersebut tadi, dalam merancang. Ya, of course ada elemen-elemen lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Heru. Terima kasih Pak Raj. Selamat juga. Terima kasih juga Putri. Terima kasih Mas Cahyo. Untuk teman-teman seperti Adinda. Udah, saya ngomong dulu, closing dulu. Oh ya, siap. Dan untuk teman-teman, tadi udah dibilang kita akan extend sampai 10 Juni. Di websitenya apa di bawah ini?
Still Architectural Award, katanya sih nongol nanti di bawah sini. Iya. Ya, nongol. Ya, submit karya kalian. Ada sudah beberapa teman-teman arsitek yang japri saya, Pak, di IG, Mas Raj, gini. Waduh, kacau nih gue bilang. Tapi nggak apa-apa, antusiasmenya sudah cukup baik gitu ya. Feel free untuk kontak teman-teman komite, teman-teman dari pengurus YAI, silahkan ditanya. Kalau ada pertanyaan, yang jelas kita perpanjang submission-nya sampai 10 Juni 2026. Penjurian pertama akan dilakukan secara tertutup memang di tanggal 17 Juni, dan penjurian kedua ini yang menarik menurut saya, kita akan lakukan secara terbuka dan akan diliput live lewat sosial media. Tadi kalau kita bicara soal validasi, rasanya kesempatan yang cukup menarik kali ini bagi teman-teman semua bisa berpartisipasi. Kalau bahasa saya sih berstorytelling tadi. Lu bisa berstorytelling, bisa jual karyamu gitu ya. Kita katanya dilarang jualan kan, Pak ya? Iya. Ini dikasih tempatnya untuk jualan nih. Jualan, tapi jualan di jalur yang benar. Jalur yang dibenarkan gitu kan. Nah, itu nanti akan penjurian kedua ya di Juli 15 Juli 2026, dan kesempatannya juga nggak berhenti sampai di situ. Bagi teman-teman yang nanti terpilih gitu ya menjadi pemenang gitu ya, akan lanjut ke jenjang regional. Penjurian akan ada di Bangkok, dan ada teman-teman dari Vietnam, dari Thailand, dan dari Malaysia juga. So menurut saya di sini kita nggak bicara soal gimana kita share the information hanya terbatas sama teman-teman kita di Indonesia, tapi juga tadi gue bilang future architects of Indonesia ya, di arsitektur Indonesia ke depannya itu kita bisa kasih nih showcase-nya ke teman-teman kita di negara-negara tetangga. We already here, posisi kita di sini gitu. Dan menurut saya itu juga nggak kalah menariknya. Jadi terima kasih, jangan ragu untuk berpartisipasi di kegiatan Indonesia Steel Architectural Award 2026. Terima kasih, saya Raj. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.